Dan saya sangat yakin guys, seyakin-yakinnya semakin lama orang-orang ini magang ke Malaysia, maka ilmunya akan makin bertambah dan akan diaplikasikan di negaranya Indonesia. Sehingga dia akan dapat berbuat banyak dan lebih kreatif lagi untuk peningkatan di masa yang akan datang. Saya jamin. Bisa ya, parkir itu serapi ini, terus nggak ada tukang parkir. nggak ada tukang parkir. Maksudnya bisa mandiri Bu, jadi sela-sela segini itu bisa dimanfaatkan. Bagaimana mobil saya bisa masuk Bu, entah bagaimana caranya, walaupun menggoknya ungkik. Oke, ngopi dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kami Infoin. Mari belajar bersama kami. Episode kali ini kita ingin belajar bersama dengan mahasiswa IAIN Ponorogo yang sangat luar biasa. Mereka pernah mengikuti kuliah pengabdian masyarakat hingga ke Malaysia. Mari kita sambut mahasiswa IAIN Ponorogo yang sangat luar biasa ini. Halo, selamat pagi Mas Mbak. Boleh memperkenalkan diri? Ya, selamat pagi Bu Anissa. Selamat pagi Bu, salam kenal sebelumnya. Ya, pertama ini siapa dulu yang mau Silakan, kenalan ini? Kamu dulu lah. Sud dulu, enggak. Oke, saya dulu ya Bu. Silakan, boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fuadi. Saya mahasiswa semester 7 dari Komunikasi Penyiaran Islam. Dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Aprilian Akmar. Saya adalah mahasiswa semester 7 juga dari Hukum Ekonomi Syariah. Oke, itu jadi Hukum Mas Fuad sama Ekonomi Mbak April Syariah. ya. Iya, betul. Dengar-dengar nih kalian berdua mengikuti bahasa kita KPM ya. Kalau di kita betul. KPM namanya, Kuliah Pengabdian Masyarakat hingga ke Malaysia nih. Gimana nih ceritanya? Kok bisa Kuliah Pengabdian mengikuti Masyarakat kuliah hingga ke Malaysia? Pengabdian Masyarakat hingga ke Malaysia itu? Jadi ceritanya panjang kemarin Bu. Kalau saya sendiri atau Mbak April dulu nih mau cerita dulu. Fuad dulu aja. Kalau saya sendiri ya Bu, kemarin kenapa bisa mengikuti? Kalau namanya tadi KPM di sana namanya ICSP, IGSP. International Community Service Program. Nah, itu kalau saya sendiri awalnya itu ya emang tertarik Bu. Pertama itu tertarik dengan dunia luar negeri khususnya, terus ini ada momen untuk bisa ikut ke sana ya saya ikut. Tapi jujur Bu, awalnya itu kemarin tuh hanya coba-coba. Ternyata kok enak gitu. Coba-coba kok itu enak. ya sempet sih ada rasa ragu di dalam diri saya karena dengan kemampuan saya, terus saya perumpamaan badannya seperti ini, terus kayak daya intelektualnya juga segini. Awalnya dulu ragu gitu. ya. Bisa nggak ya? Ternyata alhamdulillah masih diberikan rezeki untuk bisa mengikuti ICSP. Kalau dari Mbak April sendiri gimana kemarin Mbak? Semuanya kalau tentang saya itu adalah ketidaksengajaan yang tiba-tiba membawa saya ke Pineng ini sendiri. Jadi ketidaksengajaan sampai ke Pineng. Apa kalau boleh tahu biar nanti yang ingin daftar nih, yang ingin juga ikut gambarannya. gitu. Wawancaranya tentang apa? Kalau kemarin yang pertama itu ada moderasi beragama, Bu. Jadi pemahaman kita mengenai dengan moderasi beragama, bagaimana sikap moderat kita dalam menyikapi perbedaan agama dan lain sebagainya, dan bagaimana kita bisa moderat sebagai orang yang beragama seperti itu. Selain itu ada wawasan kebangsaan kemarin April terkait dengan sejauh mana kita memahami tentang kebangsaan Pineng, kita, Malaysia ataupun Indonesia itu sendiri. Terus ada wawasan kebangsaan, wawasan internasional kemarin. Jadi selain kebangsaan kita juga ada dunia wawasan global itu seperti apa, dunia internasional itu seperti apa. Khususnya kemarin tuh penekannya di Malaysia sendiri, kayak sistem pemerintahnya seperti apa, terus di sana seperti apa, itu juga ditanyakan. Selain itu juga bahasa Bu, yang penting peserta nanti akan diuji dengan bahasa yang kemarin itu bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Selain Arab itu juga Inggris. Ini mungkin informasi penting ya untuk adik-adik semua yang mungkin next year mau daftar di ICSP, silakan disiapkan dari sekarang itu sertifikat moderasi beragama. Gitu. Jadi itu salah satu syarat nanti Bu, menjadi salah satu syarat ketika mendaftarkan KPM kompetitif. Itu harus punya sertifikat moderasi beragama tadi. Iya betul. Kalau ada sertifikat tersendiri ya fisik lah terkait dengan pernah mengikuti pelatihan moderasi beragama atau yang lainnya. Terus yang paling penting lagi Bu, selain dari itu semua adalah karena kita di sini nama IAIN ya, dan IAIN itu I-nya itu ada Islamnya ya Bu. Yang utama itu terkait dengan ibadah amaliyah seperti sholat, terus pengetahuan seperti itu yang harus ditekankan. Soalnya kita nanti emang diterjunkan
di ya tidak tahu suatu dengan lingkungannya itu seperti apa, apakah agamanya lebih maju atau kalau agamanya lebih kurang gimana ya, bukan kurang maju apa ya, wawasan tentang keagamaan itu masih kurang. Jadi kita harus siap ketika kita nanti diterjunkan memang benar-benar di tempat yang dalam suatu sosialnya itu terkait dengan keagamaan masih kurang, kita juga harus siap bagaimana kita mengedukasi masyarakat tersebut. Dan ketika nanti kita ditempatkan di posisi emang wawasan agamanya lebih maju, otomatis kita juga bisa menyikapi dirilah kita sebagai orang beragama itu bagaimana, seperti apa, sehingga kita nanti bisa enak lah selama di sana kita bercengkrama dan juga berinteraksi bersama masyarakat di sana. Iya, karena jujur di sana itu benar-benar sangat berbeza ya, Bu. Ya. Kalau di sana berbeda itu berbeza dengan Indonesia. Kayak lagu nanti, Bu. Lagunya siapa kemarin? Ada yang bisa-bisanya kemarin. Berbeza. Nah, berbezanya gimana itu berbeza? Lingkungannya tuh benar-benar sangat damai, sangat keagamaannya tuh kalau di betul, Pineng betul. ya, di Malaysia Religius utamanya ya, dan Bu. juga Kita kedamaian. berbicara tentang Malaysia tuh Baik. memang ini motonya adalah sekarang menuju Malaysia yang madani. Iya, Nah, madani menuju itu ada Malaysia singkatannya madani. tersendiri, Bu. Nah, Malaysia yang madani itu istilahnya Malaysia yang memang membawa apa ya, nilai-nilai keagamaan itu sebagai sebuah prinsip utama, kemudian juga kesejahteraan. Jadi itu di masing-masing Wah, nilai MADANI-nya agama itu dan ada juga singkatannya. kesejahteraan Tapi masyarakat. mohon maaf kami lupa. Nah, Iya, apa-apa. jadi otomatis di sana itu memang untuk masyarakat yang beragama Islam itu memang sangat-sangat religius sekali, Bu. Betul. Bahkan masjid itu Religius sekali. kalau mungkin di sini ada beberapa masjid itu yang sepi jamaahnya, tapi kalau di Malaysia tidak. Setiap masjid di itu Malaysia 5 selalu waktu itu ramai pasti selalu masjidnya. ramai. Tapi untuk tempatnya itu apakah sedekat-dekat dengan sini atau mungkin agak lebih jauh atau gimana gitu? Kan sini kan termasuk dekat ya. Di sini Iya. ada jarak berapa meter lagi Iya. ada gitu. Kalau di sana gimana? Kalau di sana ya Bu, ya, yang saya alami sendiri karena bentuk dari letak geografisnya Pulau Pinang itu pada pulau kecil dan mayoritasnya itu adalah orang Cina ya kemarin. Iya. 65% 50% Chinese, kemudian 30% India dan 20% ini Melayu campur Indonesia. Campur ya. Indonesia, Kayak ya. Pakistan itu masih. Iya. Jadi kalau bahasa Jawa Bu ini tadi. Jadi Maklum ya, gimana? ini mukanya reok banget nih, pondok banget. Ya wajar lah kalau bahasanya masih campur-campur. Iya. Jadi di sana itu bisa dikatakan Bu, sebenarnya kalau di Pulau Pinang sendiri masyarakat yang menganut agama Islam itu masih minoritas. Karena ya tadi kontak geografisnya sedikit dan mayoritas masyarakatnya di sana adalah Chinese. Jadi kalau masalah letak masjid sebenarnya di sana lebih banyak musola Bu. Jadi musola itu banyak di setiap apartemen itu ada. Ya surau. Oh, Surau. dan setiap Surau, apartemen betul. juga ada tempat pemandian jenazah, Oh, iya. penyeliaan Oh, setiap jenazah. apartemen ada pemandian jenazah ya. Tempat-tempatnya kan kalau di sini kan masih banyak rumah. Berbeda Jadi, daripada tempat Iya. saya guys, nanti untuk saya bahas juga. sana ke sini masih enak. Kalau di sana itu lebih apartemen. Jadi rusun-rusun gitu. Jadi kalau mau umpama masjidnya di sana saja itu susah. Jadi dibuatnya musola. Musola Musola setiap rusun. di setiap Surau, rusun. setiap rusun. Tapi masjidnya itu ada Bu. Kemarin ya lumayan agak jauh Bu. Soalnya ya itu Berarti tadi. mungkin waktu kegiatan keagamaan yang besar seperti Idul Betul. Fitri, Idul Adha Betul, itu betul. mereka ke masjid masjid. yang besar. Tapi kalau yang untuk 5 waktu mereka perginya di ke surau. gitu. Iya. Setuju. Kalau Jumat itu juga di masjid besar Bu. Oh, kalau hari Jumat. Ya, hari Jumat. Jadi kemarin tuh kalau di sana kami kan mengira di Madrasah Usmaniyah Bu. Itu naik van itu kayak bis mini Bu. Kereta itu, Jadi Bu. sama anak-anak Mobil di sana namanya kereta Iya. van. sama-sama anak-anak Madrasah Usmaniyah itu kayak naik bukan naik lebih apa? Kalau di sini ya kayak angkotan gitu. Angkotan. Modus. Ya. Jadi naik berapa kilo untuk bisa melaksanakan Jumat seperti itu. Gitu. Untuk antusias dari anak-anak sendiri gimana dengan kedatangan kegiatan KPM itu mereka? Jangan ditanya Bu, yang utamanya Taski nih ya Bu. Pertama kali ini dari Taski dulu ya. Iya, betul, Taski masuk, kami tuh hanya duduk sekejap itu, baru duduk sebentar Bu. Itu udah digelandoli sama anak TK itu, kepala ini ditarik, tangan ini dipegang, terus mereka tuh sering minta dipangku. Pokoknya kalau untuk anak Taski tuh di sana sangat-sangat aktif. Mereka sangat comel-comel karena mereka itu juga apa ya, unik gitu loh Bu wajahnya. Wajahnya ada yang Chinese, ada yang India, Iya, ada betul. Rohingya Betul. juga. Rohingya. Nah, Ada perlu Rohingya diketahui di juga? sana ada warga Rohingya. Tapi uniknya kalau Malaysia ini menerima warga Rohingya ini, memang Iya. menerima dari pemerintahnya. tapi ada syaratnya, Bu. Mereka syaratnya harus ibaratnya mereka mengikuti pendidikan yang diarahkan oleh pemerintah ya, oleh kerajaan itu, dan mereka harus jadi orang yang bermanfaat.
gitu. Oh, Kalau jadi nggak bermanfaat orang yang berarti ya bermanfaat di masa yang akan dikembalikan. datang Iya, ya. kembalikan ke tempat asal. Betul-betul. Jadi kalau menyikapi ya kemarin tuh Bu, kenapa kalau di sana itu kalau di Madrasah Mas sendiri ya Bu, di Madrasah Masnya sendiri itu terkait dengan pola produktivitas anak. Wah, sumpah Bu, super aktif. Padahal itu anak-anak di situ itu berangkat sekolahnya itu jam 7 Bu. Jam pulang? Jam 7, pulangnya itu kurang lebih jam 4 sore. Wah. Nah, jam 7 itu kalau di lama sini juga tuh ya. habis Jam- subuh Bu. Soalnya subuh di jam sana 6. jam 6 subuhnya. Jadi kenapa mereka berangkatnya itu subuh? Karena mayoritas keluarga mereka itu berada di kilang. Kilang itu kayak pabrik. Jadi kerja di pabrik, terus pulangnya berangkat pagi, terus pulangnya sore, petang gitu. Jadi saya gumu nih Bu di sana ya. Enggak punya capek Bu. Ya Allah kayak lari-lari terus apa ya? Emang waktu banget ya. Karena kalau di Madrasah Mas sendiri ya, karena itu sudah mulai ada dikatakan bocahnya umur gitu loh Bu. Iya. Itu kayak Sudah batasan antara pendidik dan juga pelajar itu harus dibatasi. Contoh kayak saya sendiri interaksi sama lawan jenis walaupun itu murid saya itu nggak boleh Bu, kayak dibatasi. Karena itu tadi di sana Islamnya kental dari sendiri. Kental. Tapi ya saya gumuli lari-lari gitu loh Bu. Di sana lantai 5 loh itu Bu. Lantai 5 itu kok nggak capek buat ini. Kalian nggak capek anak-anak gitu loh. Lantai Seru 5 sih, ya? Saya gumuli begini Bu. Mereka itu gumunnya gini. Mereka mainnya kapan lagi Bu di situ? Soalnya kan berangkat pagi, pulang sore. Saya tanya, kalian tidur jam berapa? Pukul 9. Pukul 9 kalau di sana itu Mbak ada Isya masih Isya. setengah Berarti 8. mainnya kapan gitu loh. Kalau mau main di rumah kok masih ada sisa tenaga, baterainya berapa gitu loh. Saya sebagai Ya orang mungkin Indonesia waktu di sekolah istirahat ya mungkin main lari-lari naik turun tangga naik naik turun tangga. di sana Bu. Full Setiap day di sana. pukul 11 sampai 1 itu ada istilahnya tidur siang. Jadi Iya, betul. siswanya harus tidur. Semua harus tidur, nggak ada yang Betul. nggak tidur. Taski malah mandi. Pertama kali kami mungkin shock ketika melihat anak-anak itu tidak menggunakan pakaian busana, tapi mereka itu benar-benar mandi sendiri Bu. Pakai baju Oh, sendiri. Iya, mandiri kecuali ya. yang 4 tahun mungkin sesekali harus dibantu menggunakan bajunya gitu. Habis mandi mereka sholat duhur kemudian istirahat. Wow. Jadi di sana Full day. untuk pendidikannya memang full day. Full day ada Makannya makannya dari- Ya, betul, madrasah makannya dan dari madrasah. taskinya itu. Oh gitu. Jadi untuk kehidupan warga sana berarti orang tuanya mungkin bekerja di Ya, pabrik betul. dan di mana gitu. Terus anak-anaknya nanti sekolah. Betul. Oh gitu. Pulang sore. Pulang-pulang sore ikut pulang kerja Ya, gitu. betul. Sekalian dijemput. Sebenarnya itu ada karena waktu menunggu waktu jemputan Bu. Ini ada korelasinya sama salah satu program unggulan kami, yaitu Taman Literasi. Jadi melihat banyak sekali siswa yang di situ sudah pulang sekolah tapi menunggu jemputan itu masih lama dan digunakan untuk main terus ya namanya dunia anak-anak ya Bu. Main itu adalah wajar, tapi melihat itu kami dari teman-teman ICSP itu melihat ini kayaknya ada potensi untuk mengarahkan di bagian intelektual. Jadi di situ kami membuat salah satu prokernya adalah membuat taman literasi. Sebenarnya kayak sebuah taman, yaitu untuk menunggu. Sebenarnya kurangnya di situ adalah pasokan bukunya Bu, belum ada. Tapi di situ nanti ada game-game kayak permainan Lego, terus buku Tempat bacaan dikit-dikit duduknya. gitu. Dan yang kami fokuskan itu membuat kayak tempat duduk. Setidaknya ada ruang lah untuk menunggu jemputan, tapi juga menarik, asik, tidak membosankan, tapi ada unsur-unsur literasinya seperti itu. Jadi juga yang perlu diketahui bahwasanya kalau di Malaysia itu peraturan dari kerajaan atau pemerintah itu memang mengharuskan anak itu diantar oleh orang tua kemudian dijemput orang tua. Jadi ketika sebelum dijemput, jadi penjemputannya unik Bu. Kalau di Madrasah Usmaniyah itu mereka ketika pulang berkumpul di surau, orang tua di bawah itu ada lapor, kemudian nanti ada cikgu yang bawa mic, nah dipanggil betul. Oh, Sebelum dijemput tidak boleh pulang. Unik ya, Sendiri, unik nggak ada yang bawa kali. sepeda, nggak ada yang bawa ini, nggak ada. Gitu. Itu memang peraturan wajib. Kalau masalah sepeda sebenarnya ada, tapi kayaknya jarang banget tuh. Soalnya di sana itu warawiri, bukan warawiri, itu acara program TV. Maksudnya untuk kesana kesini itu loh, kesana kesini itu kan transportasinya itu menggunakan mobil rata-rata. Sangat jam. Ya, di sana itu jam. Mobil. Wah, ada sebenarnya pengguna motor itu ada, tapi Minor. 3:7 Bu. Jadi 3:7. hanya 3% lah mungkin dari sana. Soalnya ya mungkin panas terus kalau Nggak pakai macet. macet banget Nah, tuh karena justru banyak jam itu bahasa Malaysianya macet. macet. Karena apa ya banyaknya mobil. Iya, karena kan Terus ya melihat
di situ adalah kota industri, Ya, pasti. pasti macet. Bahkan pertama kali itu kami sampai ke Taski, sampai ke tempat kami tinggal itu banyak sekali mobil-mobil itu depan jalan raya kan, di jalan gitu Bu. Kami bingung itu kok mobil-mobil kok nggak pindah-pindah, ternyata di sana itu tidak ada yang namanya garasi. Jadi orang parkir mobil mau itu Civic Turbo, mau itu Pajero, apalah itu Pajero, pokoknya Civic Turbo. Alphard itu ditaruhnya ya di depan pinggir depan- jalan di raya pinggir itu, jalan raya iya, gitu. di depan rumahnya itu sendiri. Gitu, nggak di garasi. Tapi alhamdulillahnya rapi Bu. Karena yang saya saluti ya Bu, ketika saya berada di Ponorogo sendiri ya kagetnya itu, wah kok bisa ya parkir itu serapi ini, terus Nggak ada tukang nggak parkir. ada tukang parkir. Maksudnya bisa mandiri Bu. Jadi sela-sela segini itu bisa dimanfaatkan. Bagaimana mobil saya bisa masuk Bu? Entah bagaimana caranya, walaupun lenggoknya ungkik. Pokoknya penting masuk rapi. Itu tergantung keahlian supir sih sebenarnya. Aku beneran Bu di sini. Ya, kalau di sana ya umumnya nggak ada tukang parkir Bu. Kemarin sebenarnya ada sih dari pihak Usmania itu datang ke Indonesia Bu, tanya ini kayak gini tuh yang bayar siapa gitu. Jadi pihak Malaysia itu kaget Bu waktu kunjungan di Ponorogo, tukang parkir di pinggir jalan itu siapa yang bayar, terus yang menyeberangkan itu siapa? Di sini anu itu sukarela gitu, seikhlasnya. Cikgu mau ngasih kayak gitu. Iya, seikhlasnya. Kalau di sana emang Santai. bener-bener nggak ada Bu. Tukang parkir nggak ada, penjaga pantai tiket masuk itu nggak ada. ada. Jadi apapun itu sudah Bu. Gratis, free. Makanya saya gemes pengen jadi tukang pantai saya. Iya. Cuma jadi tukang parkir ya. Enggak, bukan manusia silver Bu. Dan demikian tadi guys, video yang baru saja kita reaksi, sangat menarik pastinya video ini guys ya, bagaimana pengalaman mahasiswa Indonesia training menjadi seorang guru tadika di negara Malaysia. Tentu ada banyak hal yang dia temukan, pengalaman baru yang dia rasakan ya guys ya, itu sudah pasti dia dapati yang mungkin saja tidak pernah dia rasakan di negara asalnya, yaitu adalah Indonesia. Oke, pertama dia katakan bahwa terkait tentang pemandian jenazah. Ternyata ini pun saya baru tahu guys. Di setiap apartemen ya di Pineng itu rata-rata ada pemandian jenazah. Jadi satu gedung apartemen ada pemandian jenazah. Jadi setiap gedung-gedung apartemen yang ada di Malaysia itu rata-rata ada pemandian jenazah. Saya baru tahu hal itu ya guys ya. Dan juga dia katakan lagi pengakuan dari mahasiswi asal Indonesia ini bahwa dia kaget masjid-masjid di Malaysia itu sangat ramai, katanya ramai ya guys ya. Jadi setiap hari masjid di Malaysia itu, terutama di Pineng ya, karena dia ini membahas Pineng. Di Pineng itu masjidnya ramai, selalu ramai ya guys ya. Beda dengan yang dia lihat di kampung halamannya ya guys ya, di Jawa sana. Itu tidak seramai di Pineng. Nah, padahal dia katakan orang Islam itu di Pineng itu minoritas ya guys ya. Mayoritas adalah bangsa Cina yang mungkin saja beragama Konghucu ataupun Buddha ya guys ya. Tapi tetap walaupun minoritas, tapi tetap masjid-masjid di sana itu terlihat sangat ramai ya dikunjungi oleh kaum muslimin seperti itu ya guys ya. Dan juga dia juga sangat shock juga nih guys ya, bahwa pengalaman dia pergi dan juga pulang, murid itu diantar oleh orang tua, ibu ataupun ayah. Bahkan uniknya lagi, kalau dijemput pulang sekolah itu anak berkumpul di surau, lalu kalau orang tuanya datang maka nama anaknya itu akan dipanggil, lalu anaknya akan turun ke bawah menemui orang tuanya. Ini cara yang unik ya guys ya. Di tempat saya pun tidak begitu ya guys. Dan selanjutnya lagi dia mengatakan bahwa ada banyak mobil di tepi jalan. Awalnya dia bertanya, ini mobil siapa kok setiap hari ada di tepi jalan ini? Kenapa? Kemana orangnya? Apakah tidak membawa mobilnya? Ataukah dia lupa untuk mengendarakan mobilnya ini? Ataukah memang dibiarkan begitu saja? Ternyata tidak ya guys ya. Dia mendapati satu jawaban yang sangat membuat dia kaget ya guys ya. Yaitu adalah pemiliknya ya orang daerah situ juga, sekitar situ. Dia memang meletakkan mobil di tepi jalan ya, di tepi jalan raya. Jadi katanya rata-rata orang di Malaysia itu, tepatnya di Pineng, orang tidak meletakkan mobil di garasi tapi di luar rumah di tepi jalan. Namun itu tersusun sangat rapi ya guys ya. Nah, ada hal yang ingin saya pertanyakan lagi nih guys ya, tentang Pineng. Mungkin teman-teman tahu ya guys ya, secara histori ataupun sejarah Pineng ini bagaimana guys? Mengapa lebih dominan orang-orang Cina atau bangsa Cina di Pineng ini daripada orang-orang Melayu dan juga India?
tolong Anda komen ya guys ya. Bagi Anda, saya yakin yang tahu bagaimana sejarahnya Pineng ini, ataukah mungkin dulu Pineng adalah pusat perdagangan orang-orang Cina pada zaman dahulu, ataukah Pineng ini salah satu tempat transit orang Cina untuk bepergian ke Eropa. Saya tak tahu guys, silakan tolong Anda komen, beritahu saya bagaimana sejarahnya Pineng ini, yang mana orang Melayunya memang tidak sebanyak orang-orang Cina di daerah Pineng ya guys ya. Namun apapun itu, walaupun lebih dominan orang-orang Cina di sana, tapi tetap saja saling menghormati agama lainnya. Bahwa orang yang ke masjid juga, di masjid juga sangat ramai dikunjungi oleh orang Muslim yang sedang beribadah, dan juga orang Muslim pun tidak mengusik bagaimana orang-orang Cina ini beribadah ya guys ya. Jadi masih tetap aman, damai, dan juga tentram hingga saat ini. Bahkan Pineng, ya memang orang Indonesia sudah banyak tahu, Pineng adalah salah satu tempat wisata untuk orang berobat. Ya, jadi orang Indonesia itu banyak berobat ke Pineng, Melaka. Pineng, Melaka. Pineng, Melaka. Hanya itu saja guys, yang paling dominan memang ada di Kuala Lumpur ya guys. Tapi kalau mendengar nama Pineng, orang Indonesia pasti langsung menjawab bahwa itu adalah salah satu tempat medis yang terbaik yang kami pilih untuk kami berobat. Apalagi orang-orang Medan guys. Itu terbukti ya, banyak sekali orang Medan yang berobat ke Pineng ini guys ya. Ternyata Pineng ini bukan hanya untuk tempat orang berobat, tempat wisata pun best juga di sana ya. Dan saya yakin guys, saya yakin setelah orang-orang ini magang di Malaysia, semakin lama dia melakukan hal itu, maka pengalamannya akan semakin besar, dan itu dapat dia realisasikan ke negaranya untuk menciptakan suasana yang jauh lebih baik lagi. Dan saya sangat yakin guys, seyakin-yakinnya semakin lama orang-orang ini magang ke Malaysia, maka ilmunya akan makin bertambah dan akan diaplikasikan di negaranya Indonesia, sehingga dia akan dapat berbuat banyak dan lebih kreatif lagi untuk peningkatan di masa yang akan datang. Saya jamin.